Terima kasih untuk Bulani. Kami pernah satu pelayanan dulu ya dengan Ibu Lani, kakaknya juga Pak Heru. Terima kasih untuk Bu Eli, Radia, ya, dan semua panitia sehingga terwujud Borneo ketiga ini. Nah, saudara, saya bersyukur karena tahun 85 Tuhan bawa kami satu tim ke Kalimantan sampai masuk pedalaman dari Kalimantan Timur, Tengah, Selatan. Gak lama, hampir 2 bulan. Tapi di situ kami jungkir balik, ya, masuk pedalaman. Saya juga hampir kehilangan nyawa karena ada terjadi kecelakaan. Dan ternyata itu tidak sia-sia, ya. Tuhan sangat mengasihi Borneo, Kalimantan. Dulu saya ingat juga sebelum ada istilah ini pernah ada Kalimantan berdoa juga. Saudara, jadi saya percaya bahwa ini bukan event Borneo berdoa yang ketiga ini, tapi ini akan seperti tsunami yang tadi dikatakan oleh Bulani melahirkan komunitas-komunitas doa, ya, kemana-mana. Wow, luar biasa juga di Malaysia, di Sarawak, di Brunei Darussalam, bahkan di Eropa dan benua lain, saya percaya. Saudara, jadi goalnya dikatakan lawatan pemulihan dan tuaian di Borneo. Memang goalnya harus menyelesaikan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara, kita bersyukur Tuhan lakukan ini. Tadi ada ralat sedikit, saya bukan ketua My Home, tapi Sekum. Ya, ketuanya Bapak Pendeta Daniel Panji yang juga akan menyampaikan pesan di acara ini. Nah, jadi memang tidak ada cara lain. Tuhan berkata supaya terjadi pemulihan, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Derlen, menyembuhkan negeri mereka. Kita akan lihat ini. Borneo berdoa yang ketiga akan mengakibatkan tsunami yang menyebabkan seperti yang disampaikan Pak Erwin tadi. Borneo yang baru. Haleluya. Indonesia yang baru. Ya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 katakan itu. Berarti untuk menerima memang harus berdoa. Nah, ini kerinduan saya sungguh-sungguh bahwa Borneo berdoa ketiga seperti tadi dikatakan lahir dari WPA 2012, My Home juga lahir dari situ. Dan setelah ini tidak berhenti, ada WPA yang kedua. Catat baik-baik, 17 Mei sampai 19 Mei. Saudara harus ikut, karena ini hybrid juga. Selain ada yang hadir, nggak banyak orang di SICC, rencananya Sentul, tapi juga lewat Zoom ini. Nah, saudara, saya belajar di Alkitab nggak ada istilah tsunami karena tsunami kan istilah baru zaman kita ini. Tapi ada istilah yang menyerupai, yaitu desau air bah. Desau air bah, tsunami of worship, itu terjadi ketika 144.000 pasukan Tuhan Kristus bermain kecapi, memuji, menyembah Tuhan. Terjadi desau air bah, suara seperti desau air bah. Ternyata itu adalah mereka sedang main kecapi, sedang memuji, menyembah Tuhan. Dan ini orang-orang yang murni, tidak bercela, tidak terdapat dusta. Saya berdoa bahwa kita, saudara, nomor satu ini dulu, Tuhan mengubah kita berintegritas. Waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, terjadi sesuatu di alam roh. Seperti di Mazmur 149, orang-orang kuat kerajaan kegelapan diikat, lumpuhkan kuasa. Kita akan lihat lawatan Tuhan luar biasa. Saya percaya yang dilakukan 2 hari ini tidak sia-sia. Akan terjadi lawatan di atmosfer alam roh kita. Ya, saudara, mari sebab itu sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar.
yang tidak ada ganjalan, tidak ada sakit hati, tidak ada egois untuk mementingkan diri, untuk kemuliaan diri. Tidak, ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya akan terjadi lawatan yang dahsyat melalui Borneo berdoa yang ketiga ini. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik. Tuhan berkati. Shalom. It's okay. So we're looking forward to receiving you again in Israel and in Jerusalem. Obviously, it's a very important day today. Sungguh hari ini, I'm sorry, Pastor Rick, my Yes? mic is just being unmute. Okay, no I'm sorry. problem. Let's Yeah. start over. We give warm greetings to all of our Indonesian friends. Saya memberi salam kepada semua sahabat-sahabat saudara saya yang ada di Indonesia. We have missed you very much in Jerusalem these past 2 years. Kami di Yerusalem sangat merindukan saudara selama 2 tahun terakhir ini khususnya. Just this week, we had very strong prayer praying that the gates would be opened again in Israel to be able to receive those coming from the nations. Baru-baru ini kami sungguh-sungguh berdoa supaya pintu gerbang di Yerusalem boleh terbuka kembali untuk bisa menyambut orang-orang yang mau berdatangan dari wilayah Asia. And we thank the Lord for the good news this week that they are opening the gates. They're opening the borders of Israel once again. So we hope to have a tsunami of Indonesians and Malaysians and others coming from Southeast Asia to Jerusalem. Dan kami sangat mengucap syukur ada kabar baik yang sangat luar biasa bahwa pintu gerbang untuk ke Israel sudah dibuka sehingga kami menantikan adanya tsunami dari orang-orang Indonesia untuk bisa datang kemari baik dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari negara-negara lainnya boleh menyembah Tuhan di tempat ini. I believe it's very significant that your gathering today is happening on 22/02/22. Saya pikir sangatlah penting sekali dan sangat menarik sekali untuk diperhatikan bahwa pertemuan kita hari ini terjadi tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. When I first came to speak for the National Prayer Conference in Indonesia, I believe it was 2011, I brought an old key from Jerusalem, a big key used to open large gates in the old city of Jerusalem. Ketika pertama kalinya saya berbicara di dalam sebuah konferensi doa di Indonesia, kalau tidak salah tahun 2011, saya membawa sebuah kunci yang besar semacam ini yang biasa dipakai untuk membuka pintu yang kuno di Yerusalem. And I presented it to the leaders of the prayer movement saying, I believe God is opening a great and effectual door from Indonesia all the way back to Jerusalem. Dan saat itu saya memberikan kunci ini sebagai perlambang kepada pemimpin konferensi doa pada waktu itu sebagai tindakan profetik bahwa Indonesia akan sanggup membuka pintu secara profetik kembali lagi, membuka pintu yang berabad-abad itu sampai ke Yerusalem. And I believe today a great gate, a great door is going to be opened from Indonesia, from Papua all the way back to Jerusalem. Dan saya percaya sekali bahwa mulai hari ini akan ada pintu yang terbuka luas sekali, mulai dari Papua, dari Irian Jaya sampai kembali ke Yerusalem. Part of our duty as intercessors is to discern the times and seasons. Salah satu tugas kita sebagai pendoa syafaat adalah kemampuan untuk bisa mengenali waktu dan masa atau musim. And I'd like to show a PowerPoint, please. Dan saya ingin menunjukkan PowerPoint, silakan. This is a season for the opening of ancient gates of heaven and for closing ancient gates of hell. Ini adalah musimnya, masanya untuk membuka pintu yang berabad-abad dari surga dan menutup pintu yang berabad-abad dari neraka. This is a time to use the key of David, the key of worship and prayer, to open gates of heaven. Inilah waktunya untuk kita memakai kunci Daud untuk lewat doa dan penyembahan untuk membuka pintu gerbang surga. And to close ancient gates of hell. Dan untuk menutup pintu-pintu gerbang kuno neraka. There are many signs right now that in this month Satan would try to cause regional conflicts
to grow into a World War III. Ada begitu banyak tanda-tanda yang bisa kita lihat di depan mata hari-hari ini, akhir-akhir ini, yang dikerjakan oleh iblis, berusaha mencetuskan konflik di area-area tertentu yang akan membawa kepada Perang Dunia Ketiga. About 8 years ago, the Lord spoke to me that when the great harvest was ready to begin, Satan would try to cut off the harvest through sending a World War III. Sekitar 8 tahun yang lalu, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya bahwa ketika saatnya tiba untuk tuaian besar-besaran itu akan terjadi, maka iblis juga akan berusaha untuk menghalang-halanginya dan berusaha menciptakan sebuah keadaan untuk menciptakan Perang Dunia Ketiga. After the outpourings of the Holy Spirit in Azusa Street in Wales, there was the beginnings of a great harvest. Setelah pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang terjadi di Azusa Street, itulah yang menjadi awal mula sebuah gelombang kebangunan rohani dan tuaian yang besar. The main mission-sending nations of that time were Germany, the UK, and America. Dan negara-negara yang banyak sekali mengirimkan misionaris pada waktu itu adalah Jerman, Inggris atau United Kingdom, dan Amerika. And Satan succeeded in sending World War I, and those nations fought each other rather than sending their young men into the harvest. Dan dengan suksesnya, setan berhasil mengacaukan hal itu dengan mencetuskan Perang Dunia Pertama, sehingga ketiga negara-negara itu tidak bisa bekerja sama dan saling berlawanan, dan tidak lagi mengutus anak-anak mudanya ke ladang misi. But I felt the Lord told me that intercessors worldwide could in unity close the door to a World War III being sent ahead of its time. Dan saya percaya melalui pernyataan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita lewat para pendoa-pendoa syafaat untuk bisa menutup pintu terhadap Perang Dunia Ketiga itu jauh lebih awal sebelum hal itu tercetus. In the next slide, in Revelation chapter 10, the Lord makes clear that there are times when God gives a delay of what Satan is trying to push ahead of its time. Di dalam Wahyu 10, di sini kita bisa melihat gambaran yang sangat jelas di mana Tuhan menahan atau menunda akan sesuatu yang berusaha dilakukan atau dilancarkan oleh iblis sebelum pada waktunya. The angel there is ready to release the last judgments, but he says first, there will be no more delay. Dan malaikat itu sudah siap untuk menumpahkan cawan penghakiman itu. Dan kemudian di dalam ayat 6 terakhir itu dikatakan tidak akan ada penundaan lagi. The angel would not say that unless there had been a delay. Malaikat itu nggak akan sampai mengucapkan kalimat seperti itu, kecuali kalau sebelumnya memang telah terjadi banyak penundaan. So I believe God is calling us as intercessors to delay what Satan is trying to push ahead of its timing. Karena itu saya percaya Tuhan sedang memanggil para pendoa-pendoa syafaatnya untuk menunda segala sesuatu yang berusaha dilancarkan oleh iblis sebelum waktunya. And instead of a World War III, there is to be a great tsunami of light and harvest all the way from the islands of the sea back to Jerusalem. Dan bukannya akan terjadi Perang Dunia Ketiga, sebaliknya akan terjadi sebuah gelombang tsunami terang dan tuaian yang akan terjadi melanda sampai kembali ke Yerusalem. I was sensing this strongly in January and said, Lord, help me to know, is this the year where we are to see this great tsunami of light come in a much greater way? Bulan Januari yang lalu saya berdoa dan bertanya, Tuhan, apakah ini waktunya bagi kita untuk bisa melihat sebuah gelombang tsunami terang yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. I had shared in Indonesia already in 2011 that I felt the Lord was going to bring a wave, a tsunami of worship coming out of Indonesia. Saya sudah pernah membagikan sejak tahun 2011 bahwa Tuhan sedang akan memakai Indonesia untuk membawa sebuah tsunami penyembahan. And of course in 2012 at the World Prayer Assembly we all prayed for that wave of God's light.
Dan tentu saja di World Prayer Assembly yang terjadi di bulan Mei 2012, kita semua mendoakan untuk gelombang terang, tsunami terang itu terjadi. But I believe 2022 is the time for the small tsunamis to become a huge, great tsunami of light and harvest. Tetapi saya percaya tahun 2022 inilah waktunya untuk tsunami-tsunami kecil yang ada untuk menyatu dan kemudian menjadi sebuah tsunami yang begitu besar sekali, yaitu tsunami terang dan tuaian-tuaian jiwa. In 2014, the Lord gave me a very detailed vision of this great tsunami that would start somehow near the international date line. Di tahun 2014, Tuhan telah menunjukkan sebuah penglihatan kepada saya bahwa Dia sedang akan memulai sebuah tsunami di garis tanggal internasional. If we can look at the next slide. Kita akan melihat di slide yang berikutnya. On the 15th of January this year, there was a huge volcanic eruption in Tonga near the international date line. Seperti yang kita ketahui bersama, tanggal 15 Januari tahun ini terjadi sebuah letusan gunung berapi yang sangat besar di Tonga yang letak daerahnya itu dekat sekali dengan garis tanggal internasional. And the experts said that it was the greatest eruption in more than 30 years. Dan para ahli menyebutkan bahwa ini adalah erupsi terbesar yang terjadi dalam sepanjang 30 tahun terakhir ini. And it created waves of tsunamis that went clear across the Pacific Ocean. Dan inilah yang menimbulkan sebuah gelombang tsunami yang besar sekali yang melanda seluruh Samudra Pasifik. The next slide. Slide yang berikutnya. Here is the vision I received in 2014. Inilah penglihatan yang saya terima di tahun 2014. I saw in this vision the Lord had a rod, a staff in his hand, and he was standing over the international date line in the Pacific Ocean. Saya pada waktu itu melihat sebuah penglihatan Tuhan memegang sebuah tongkat dan dia berdiri di atas garis penanggalan internasional di Samudra Pasifik. That would indicate a change of times and seasons. Yang mengindikasikan atau menunjuk pada perubahan waktu dan musim. He then took this rod and he hit the floor of the ocean very powerfully. Kemudian dia mengambil tongkat itu dan dengan kuat menghantam dasar laut itu. And this produced a great tsunami of light that went from the international date line back to Jerusalem. Dan inilah yang menimbulkan sebuah gelombang tsunami yang sangat besar, yaitu gelombang cahaya yang besar yang berangkat dari garis penanggalan internasional itu menuju ke Yerusalem dan Timur Tengah. I saw that Satan had long feared that this tsunami, this wave would come. So he had spent centuries, hundreds of years, building one seawall after another to try to act as barriers to stop this tsunami of light. Dan saya melihat betapa setan telah lama takut gelombang ini akan datang. Dan bahwa dia telah menghabiskan waktu berabad-abad lamanya membangun tembok laut satu demi satu sebagai penghalang untuk coba menghentikannya. Each seawall was a spiritual stronghold with a huge demonic principality sitting like this with his arms crossed on top of that seawall. Dan setiap tembok laut itu adalah benteng-benteng spiritual dengan kerajaan iblis atau penguasa demonik yang duduk di atas tahta di atas tembok laut itu dengan menyilangkan tangannya semacam ini. It was like these principalities were saying, "You will not get past me." Seolah-olah penguasa rojat itu berkata, engkau tidak akan bisa menerobos aku. But this tsunami was so strong that it began to break down these barriers. Tetapi kemudian tsunami ini terjadi dengan begitu kuatnya sehingga menjebol semua penghalang-penghalang itu. All of these demonic spirits were tied in with the religious spirit. Dan semua penguasa-penguasa rojat itu bertalian erat atau melambangkan roh-roh agamawi tertentu. And I saw that the wave knocked down a wall that went from Japan all the way to the south. Dan saya melihat gelombang tsunami itu merobohkan tembok yang pertama dari Jepang terus turun sampai ke bawah.
Then it knocked down a wall that went all the way from China to the south. Dan kemudian gelombang tsunami itu menjebol atau merobohkan tembok yang ada di Cina terus turun sampai ke bawah. Then it knocked down a wall that went from India all the way to the south. Dan kemudian merobohkan tembok yang ada di India terus turun sampai ke selatan. And the fourth and final wave was at the beginning of the Middle East. Dan gelombang yang final, yang terakhir, ada di permulaan dari Timur Tengah. But each time this tsunami was so powerful, it knocked down every barrier that Satan had spent centuries trying to build up. Tetapi setiap kali gelombang tsunami ini menghantam, gelombang tsunami ini merobohkan setiap penghalang, setiap tembok yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya berusaha dibangun oleh iblis. Then there was a great breaking up of the fountains of the deep that released even more water into all of this region, all the way back to Jerusalem. Kemudian terjadilah pecahnya mata air di kedalaman yang melepaskan makin banyak air ke wilayah gurun ini, dan hal ini terjadi kembali terus sampai ke wilayah Yerusalem. Even in the deserts of the Middle East, there were great rivers of living water flowing. Bahkan di tengah-tengah wilayah padang gurun di Timur Tengah akan terjadi aliran air kehidupan yang begitu deras. And there was a great harvest. Dan terjadi tuaian, panen raya yang dahsyat. Then I heard the voice of the Lord proclaiming very loudly, Dan kemudian saya mendengar suara Tuhan berseru dengan keras. I am breaking up the fountains of the deep so that the earth may be covered with the glory of the Lord as the waters cover the sea. Aku sedang menjebol mata air samudra raya supaya bumi ditutupi, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan seperti air, seperti yang menutupi lautan. Next slide. Slide yang berikutnya. The first part of this vision came on Passover in 2014. Penglihatan yang bagian pertama dari penglihatan ini datang pada Paskah 2014. I shared it in Sukkot Halal. Dan saya sudah bagikan ini di Sukkot Halel. And there was a group of Chinese intercessors from the city of Xi'an, and they said, "Can we share something?" Ketika itu ada sekelompok pendoa syafaat yang berasal dari kota Xi'an dari China, dan mereka bertanya, bolehkah kami membagikan sesuatu? And they said, there are 22 of us here. Dan mereka bilang ada 22 kami di sini. And we feel that we 22 are a sign that God will open the door for all the peoples from Indonesia, from the international date line back to Jerusalem to ride this wave of the Holy Spirit. Dan 22 orang pendoa syafaat ini merasa mereka telah diutus oleh Tuhan untuk bisa membuka, menjebol tembok itu dari garis penanggalan internasional kembali sampai ke Yerusalem. And they quoted Isaiah 22:22, I will place on his shoulder the key of the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Dan merekalah yang mengutip Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. The next slide. Slide yang berikutnya. Then the newspapers began to say that the Tonga eruption in January was so powerful that the scientists had to search for a new classification. It was more powerful than any underwater eruption of the past. Dan kemudian berikutnya muncul di berita surat kabar mengenai letusan Tonga yang begitu kuat sekali sehingga para ilmuwan mengusulkan klasifikasi yang baru, yaitu klasifikasi ultra baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya mengenai letusan yang terjadi di bawah laut. They said the Tonga eruption was so intense that it caused the atmosphere to ring like a bell with a sound that human ears could not hear. Dan letusan Tonga itu begitu kuatnya sampai menyebabkan terjadi atmosfer itu berdering seperti bel, sebuah deringan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga jasmani biasa. This is a sign from God that He is ringing a bell of freedom over the nations. Ini adalah tanda dari Tuhan. Dia sedang menderingkan, membunyikan bel kemerdekaan, kebebasan atas bangsa-bangsa.
Next slide. Slide yang berikutnya. Last week, we hosted a gathering of leaders from many nations of the Middle East in Dubai. Minggu lalu kami mengadakan sebuah pertemuan para pemimpin-pemimpin dari wilayah Timur Tengah di Dubai. I was going to share about this key of David and about this tsunami. Saya hendak akan membagikan mengenai kunci Daud ini dan mengenai tsunami ini. And then the newspaper here announced that Dubai's Museum of the Future had finally been finished and they would open it on February 22. Dan kemudian di Dubai mereka mengumumkan di surat kabar bahwa hitung mundur sudah dimulai mengenai pembukaan Museum Masa Depan Dubai yang akan dibuka tanggal 22 Februari 2022. Dubai is the gateway city between Indonesia and all of the other nations coming back into the Middle East. Dubai ini merupakan pintu gerbang yang bisa dimasuki dari wilayah Indonesia sampai menuju kepada wilayah Timur Tengah lainnya. Gerbang ini lewat Dubai. It is the gateway city that the elephants must come through to come into the Middle East for the harvest. Ini adalah pintu gerbangnya di mana gajah itu harus masuk melewatinya untuk bisa nyampe ke Timur Tengah. And today they are dedicating the Museum of the Future in Dubai. Dan hari ini peresmian Museum Masa Depan terjadi, dilaksanakan di Dubai. So Father, we take the key of David today, the key of worship and prayer. Karena itu Bapa, kami membawa kunci Daud pada hari ini, kunci doa dan penyembahan. We close the door to every demonic barrier of the spirits of religion that would try to stop this tsunami of light. Kami mengunci pintu gerbang iblis yang berusaha menghalangi tsunami gelombang terang ini terjadi. We close every one of those demonic barriers and gates. We close those ancient gates of hell. Kami menutup setiap penghalang-penghalang dan tembok-tembok yang dikerjakan oleh roh jahat, pintu-pintu gerbang kuno neraka kami tutup dan kami kunci. And in the name of Jesus, we open gates of heaven, ancient gates of heaven, over everywhere from the international date line from Tonga back to Jerusalem. Dan dengan kunci ini Tuhan kami membuka pintu gerbang kuno surgawi mulai dari garis penanggalan internasional Tonga terus Tuhan terbuka sampai ke Yerusalem. We open the gates for this great tsunami of worship and light to sweep in a greater way than ever across Indonesia. Kami membuka pintu gerbang gelombang tsunami doa dan penyembahan yang jauh lebih besar akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. We open the gates for the tsunami of light to fill the new capital in Borneo with the light of Jesus. Kami membuka pintu gerbang Tuhan yang ada di ibu kota baru di Borneo. Kami buka dan kami penuhi dengan gelombang dari Tuhan Yesus. We open the gates of Dubai as a gateway city that the elephants from Indonesia, Malaysia, Philippines, India can come into the Middle East and see a great harvest. Kami membuka pintu gerbang Dubai untuk bisa membuka jalan bagi mereka yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, India untuk bisa masuk sampai ke Yerusalem. Thank you, Lord, that you brought us together on this day, 22/02/22, to use the key of David for your purposes across from Tonga clear back to Jerusalem. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami semua di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 untuk bisa membuka pintu mulai dari Tonga, garis penanggalan internasional itu sampai kembali ke Yerusalem. And Lord, representing those who are called to Jerusalem and to Israel, we take that key and we say we open the gate for the nations to come back into Israel and to come back into Jerusalem. Dan Tuhan sebagai orang yang mewakili Israel, aku membuka kuncinya ini, pintu gerbang yang ada di Israel untuk kembalinya bangsa-bangsa, umatmu ke Israel, ke Yerusalem. Next slide. I'd like to close with the prayer that is, I've heard so often prayed in Indonesia.
Slide yang berikutnya saya akan menutup dengan doa yang sudah sangat sering sekali saya sampaikan di Indonesia. And I proclaim these verses as a welcoming of this greater tsunami of light and worship and harvest. Dan saya memproklamirkan ayat-ayat ini sebagai tanda untuk membuka tsunami, gelombang terang, penyembahan, dan panen raya yang akan terjadi. We say to Indonesia, sing to the Lord a new song, his praise from the ends of the earth. You who go down to the sea and all that is in it, you islands and all who live in them. Dan aku mau menyatakan, bagi Indonesia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. We proclaim over Indonesia and over the Middle East, let the wilderness and its towns raise their voices. Let the settlements where Kedar lives rejoice. Let the people of Selah sing for joy, and let them shout from the mountain tops. Kami mau deklarasikan atas Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Let them give glory to the Lord and proclaim his praise in all the islands. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya dari pulau-pulau. The Lord will march out like a champion, like a warrior. He will stir up his zeal, and with a shout he will raise the battle cry, and he will triumph over his enemies. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. We proclaim today that all of these barriers that Satan has raised up for centuries like sea walls will fall before the tsunami of God's light. Kami proklamirkan setiap tembok-tembok laut, penghalang-penghalang yang telah berabad-abad dibangun oleh iblis, semuanya itu akan retak dan akan rubuh, jebol, dilanda oleh tsunami penyembahan dan doa. The last slide. For a long time I have kept silent. I have been quiet and held myself back. But now, like a woman in childbirth, I cry out, I gasp, and I pant. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Lord, we thank you that at this moment it is not just the intercessors who are in travail to give birth. You yourself, Lord God, are in travail to give birth to this great harvest. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa saat ini bukan hanya para pendoa syafaat yang sakit bersalin dan mengerang untuk melahirkan, tetapi Engkau juga Tuhan ikut serta mengerang dan sakit bersalin untuk bisa melahirkannya bersama-sama dengan kami. Holy Spirit, help us to enter into this travail to birth this great move of God. Roh Kudus, bantulah kami untuk sama-sama masuk di dalam sakit bersalin ini, melahirkan gerakan Allah yang besar ini. Pour out the spirit of travail, Curahkanlah roh sakit bersalin ini, the spirit of groanings and weeping. roh yang mengerang, roh yang meratap, yang menangis. Let us join with you, Lord God, to give birth to this great tsunami of worship and light. Biarlah kami bergandengan tangan bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan, melahirkan gelombang tsunami penyembahan dan terang ini. And then I want to close with verse 16. God says, I will lead the blind by ways they have not known. Along unfamiliar paths I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Dan saya akhiri doa ini dengan ayat 16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan.
Lord, we believe you that the blind will have their eyes open to see the glory of the Lord, the salvation of the Lord. Tuhan, kami mempercayai bahwa orang-orang yang buta akan tercelik matanya dan melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan. We believe you that this light will come from Tonga to Papua to Jakarta to Borneo to India to the Middle East to Jerusalem. Tuhan, kami percaya gelombang terang ini akan mulai melanda, berjalan dari Tonga ke Papua, ke Jakarta, ke Borneo, ke India, dan terus ya Tuhan sampai ke Yerusalem. We thank you, Lord, this tsunami of light will open the eyes of the spiritually blind, and there will be a great harvest all the way back to Jerusalem. Kami percaya ya Tuhan bahwa gelombang tsunami terang ini akan melanda mereka yang selama ini buta dan matanya akan dibukakan terhadap terang sehingga gelombang keselamatan dan tuaian jiwa panen raya itu akan terjadi. And we thank you that one day people of every language and every tribe will come and bow down in worship to you, Lord Jesus, and proclaim your salvation and thank you for your salvation and what you did during this time. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa suatu hari nanti setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa dan kaum, mereka akan datang kepada terang-Mu yang ajaib. Dan hal ini akan terjadi ya Tuhan, di dalam masa kegerakan yang sedang berjalan yang terjadi saat ini. So today we close the door to World War III. Karena itu hari ini kami menutup pintu gerbang terhadap Perang Dunia Ketiga. We say this will not be the season for world war. Kami mau proklamirkan ini bukan musimnya Perang Dunia terjadi. This will be the season for world harvest. Ini akan menjadi musim panen raya dunia. This will be the season for a tsunami of worship and light greater than any of us have ever seen. Ini akan menjadi musimnya gelombang tsunami cahaya, gelombang tsunami terang dan penyembahan yang jauh lebih besar seperti yang belum pernah terjadi. And we proclaim all these things in the all-powerful name of the one who will accomplish them, the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Dan kami proklamirkan ini semua di dalam nama segala nama yang akan membuat segala sesuatu ini terjadi, yaitu Yeshua HaMashiach. Amen. God bless you all. We love you and we will keep praying for you. Pray for Amin. us. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya sangat mengasihi Anda. Kami akan terus mendoakan Anda. Shalom, shalom. Shalom, shalom.